Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan dunia komunikasi, utamanya di dalam komunikasi bisnis. Dan lebih spesifik lagi, kita kali ini akan membahas tentang komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal ini merupakan proses transmisi pesan dengan menggunakan bahasa dari pengirim pesan yang biasa diistilahkan dengan komunikator kepada si penerima pesan yang lebih sering diistilahkan dengan komunikan. Nah, komunikasi verbal ini ada beberapa jenis diantaranya yang perlu untuk kita pahami bersama, di mana untuk jenis yang pertama dari komunikasi verbal ini adalah berbicara dan menulis. Ini adalah jenis komunikasi verbal yang pertama. Berbicara merupakan suatu jenis komunikasi verbal vokal yang paling sering digunakan di keseharian kita, di mana kita berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Sedangkan aktivitas menulis ini merupakan komunikasi verbal non-vokal, yang mana dikarenakan untuk menyampaikan informasi kita menggunakan media lain berupa tulisan tanpa adanya aktivitas berbicara apapun. Ini adalah jenis komunikasi verbal yang pertama, yaitu berbicara dan menulis. Kemudian jenis komunikasi verbal yang kedua yaitu mendengar dan membaca. Kita tahu dengan mendengarkan kita akan mendapatkan berbagai informasi baru, dan begitu pula apabila kita membaca pun kita dapat menikmati informasi-informasi baru pula. Oleh karena itu, baik melalui aktivitas membaca ataupun aktivitas mendengarkan, keduanya merupakan bagian dari komunikasi verbal ini. Nah, di dalam keseharian, utamanya di dalam aktivitas bisnis, ada beberapa bentuk dari komunikasi verbal ini. Bentuk-bentuk yang dimaksud tadi, diantaranya yang pertama adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini pada umumnya dilakukan karena keterbatasan jarak antara komunikator dengan komunikannya. Di samping itu, komunikasi tertulis juga dibutuhkan sekali, manakala dibutuhkan berbagai catatan
ataupun dokumentasi untuk dijadikan bukti-bukti otentik. Nah, untuk komunikasi tertulis ini di dalamnya mengandung berbagai hal yang menyangkut tentang kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihan dari komunikasi tertulis ini, di antaranya yang pertama adalah bahwa produk dari komunikasi tertulis ini dapat difungsikan sebagai bukti dari apa yang telah terjadi ataupun apa yang telah diucapkan. Ini kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua dari komunikasi tertulis adalah bahwa komunikasi verbal sangat dibutuhkan sebagai media komunikasi, utamanya komunikasi tertulis bagi karyawan ataupun pegawai yang ingin menyampaikan keluhan ataupun laporan yang bersifat sensitif. Ini keunggulan yang kedua. Kemudian kelebihan yang ketiga dari komunikasi tertulis adalah komunikasi tertulis ini dapat menjadi catatan permanen untuk digunakan ataupun dipelajari di masa-masa ataupun waktu-waktu yang akan datang. Ini merupakan beberapa kelebihan dari komunikasi tertulis ini. Namun, di samping mengandung berbagai keunggulan ataupun kelebihan, komunikasi tertulis ini pun juga mengandung berbagai kekurangan ataupun kelemahan. Kekurangan-kekurangan yang melekat pada jenis komunikasi tertulis ini, diantaranya yang pertama adalah bahwa komunikasi tertulis biasanya akan memakan waktu yang tidak singkat, lebih-lebih bila produk dari komunikasi tertulis ini itu berupa dokumen ataupun data. Maka tentu ini akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, di samping juga waktu yang tidak singkat. Ini kelemahan pertama dari komunikasi tertulis. Kemudian kelemahan yang kedua, bahwa komunikasi tertulis kadangkala menyebabkan yang disebut formalitas yang berlebihan. Utamanya formalitas antar individu yang akan berdampak pada bentuk-bentuk hubungan yang sifatnya pribadi. Ini kelemahan kedua. Kemudian untuk kelemahan ketiga dari komunikasi tertulis ini, yaitu bahwa meskipun komunikasi tertulis ini telah ditransmisikan dalam bentuk tulisan, ini belum dapat dipastikan apakah si penerima pesan atau si komunikan telah memahami pesan-pesan tersebut dengan baik. Itulah beberapa kelebihan dan juga sekaligus kekurangan dari komunikasi
tertulis. Kemudian jenis komunikasi yang kedua, yaitu komunikasi lisan, di mana komunikasi lisan ini sering dianggap sebagai bentuk komunikasi yang paling kaya akan konten. Hal ini disebabkan oleh karena komunikasi lisan ini melibatkan interaksi yang intens antara komunikator dengan komunikan. Sehingga interaksi yang intens ini akan menghasilkan produk komunikasi yang lebih berkualitas. Nah, komunikasi lisan ini juga sama seperti dengan komunikasi tertulis tadi, ada beberapa kelebihan yang melekat pada dirinya, pun juga ada beberapa kelemahan ataupun kekurangan yang hinggap padanya. Untuk kelebihan dari komunikasi lisan ini, ada beberapa yang bisa kita identifikasikan. Di antaranya yang pertama adalah bahwa komunikasi lisan ini dalam prakteknya tidak memakan waktu yang terlalu lama, atau bahkan nyaris tidak memerlukan waktu, karena memiliki kemungkinan distorsi yang rendah. Mengapa? Karena komunikasi lisan ini disampaikan secara langsung. Maka jika muncul suatu kebingungan ataupun ambiguitas yang mungkin saja terjadi selama proses komunikasi, akan dapat dikonfirmasikan oleh komunikan pada waktu itu juga. Ini kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua dari komunikasi lisan ini adalah bahwa komunikasi lisan ini dapat menyampaikan informasi secara lebih utuh. Ini terutama disebabkan banyak informasi yang tidak dapat diterjemahkan hanya dengan bentuk tulisan, dan juga hanya bisa disampaikan melalui instruksi yang sifatnya langsung. Ini kelebihan kedua. Kemudian kelebihan yang ketiga dari komunikasi lisan ini adalah bahwa komunikasi lisan ini termasuk suatu komunikasi verbal yang paling sederhana, yang mana ini disebabkan di dalam komunikasi lisan ini tidak membutuhkan media, tidak membutuhkan instrumen atau alat komunikasi lainnya yang bisa digunakan untuk berkomunikasi lisan ini. Karena seperti yang disampaikan tadi di awal, bahwa komunikasi lisan ini dilakukan secara langsung, bahkan face to face. Terlepas seiring dengan perkembangan teknologi, face to face dalam tanda kutip ini bisa dilakukan dengan bantuan media yang berupa hasil dari teknologi tertentu. Itu tadi beberapa kelebihan dari komunikasi lisan. Nah, tadi kita juga
menyampaikan bahwa komunikasi lisan ini pun ada beberapa kelemahannya. Di antara kelemahan-kelemahan yang melekat pada bentuk-bentuk komunikasi lisan ini, di antaranya yang pertama adalah bahwa informasi yang bersifat penting tetapi panjang ataupun luas cakupannya, ini kadangkala tidak dapat disampaikan secara aktif, secara efektif dengan bentuk komunikasi lisan. Penyampaian informasi yang berlangsung terlalu lama, dan bila ini dilakukan secara langsung dalam bentuk lisan, tentu akan membuat pendengarnya, membuat komunikannya pada titik tertentu akan merasa jenuh. Ini kekurangan yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua dari komunikasi lisan adalah walaupun komunikasi lisan ini menciptakan fitur yang unggul, yaitu umpan balik secara langsung, tetapi hal ini juga bisa menjadi celah bagi komunikan dalam menyampaikan respon yang sifatnya spontan, yang mana respon yang bersifat spontan ini kadangkala dapat mengganggu dari proses komunikasi itu sendiri. Ini kelemahan yang kedua. Kemudian kelemahan yang ketiga dari komunikasi lisan adalah bahwa kadangkala komunikasi lisan ini menciptakan suatu kesenjangan komunikasi yang bisa saja itu diakibatkan oleh berbagai hal. Misalnya adanya perbedaan status, adanya keterbatasan fisik, kemudian juga adanya hambatan-hambatan yang sifatnya personal lainnya. Nah, tiga hal tadi merupakan sebagian dari kekurangan ataupun kelemahan yang ada di dalam bentuk komunikasi lisan. Nah, kalau kita berbicara tentang komunikasi lisan ini, kita dapat menyampaikan beberapa contoh nyata dari bentuk komunikasi lisan ini. Dan mungkin ini sering kita sadari ataupun tidak melakukannya di beberapa waktu, baik itu yang lalu, saat ini, ataupun di masa depan. Sebagai contoh dari komunikasi lisan ini, yang pertama adalah pidato publik. Di dalam pidato publik, biasanya pesan yang disampaikan itu bersifat tematik dan juga terkadang disesuaikan dengan audiens yang ada dan juga tentang konteks acara yang sedang berlangsung. Ini contoh dari komunikasi lisan yang pertama. Contoh yang kedua, yaitu adanya aktivitas konseling. Aktivitas konseling ini pada umumnya bersifat personal. Dan ini terjadi biasanya antara dua orang, yaitu seorang konselor dan juga seorang konseli. Ini contoh kedua. Lantas yang ketiga, kita dapat mengambil contoh yang rutin dilakukan di dalam organisasi, baik itu organisasi formal maupun non-formal, yaitu aktivitas rapat.
Di dalam rapat biasanya dilakukan secara terencana, atau bahasa gampangnya sebelum rapat itu dilakukan, acap kali ada pemberitahuan terlebih dahulu bagi seluruh partisipan rapat ini. Nah, itulah pembahasan singkat kita kali ini yang mengulas tentang suatu tema, yaitu komunikasi verbal. Mudah-mudahan ini akan memperkaya hasanah kita tentang praktek-praktek berkomunikasi. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.